Tipe kepribadian INFJ memiliki pola unik dalam hal kepercayaan yang menciptakan situasi bertentangan di dalam diri mereka. Pola ini muncul dari campuran antara kemampuan mereka untuk tampil sebagai sosok yang dapat diandalkan dan pemahaman mendalamnya tentang sifat manusia yang membuat mereka cenderung hati-hati dalam memberikan kepercayaan mereka sendiri. Pertama, mari kita pahami dasar dari sifat ini. Orang-orang dengan tipe kepribadian seperti ini biasanya lebih suka menghabiskan waktu sendirian untuk merenung. Mereka melihat pola-pola besar dalam kehidupan daripada detail kecil sehari-hari. Mereka membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai pribadi dan perasaan terhadap orang lain, serta mereka menyukai kehidupan yang terstruktur dan terencana. Kombinasi ini membuat mereka tampak seperti orang yang bijaksana dan penuh empati yang sering menarik orang lain untuk membuka diri kepadanya. Namun di balik itu, ada ketegangan internal karena ia sangat sadar akan kerumitan emosi dan motivasi manusia, yang mana itu membuat kepercayaan menjadi sesuatu yang tidak mudah diberikan. Bagian pertama dari paradoks, mengapa mereka mudah dipercaya oleh orang lain berasal dari kemampuan alaminya untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami perasaan orang lain tanpa menghakimi. Mereka seringkali menunjukkan sikap yang hangat dan mendukung yang membuat orang merasa aman untuk berbagi rahasia atau masalah pribadi. Sikap ini bukanlah pura-pura, itu muncul dari dorongan dalam diri mereka untuk membantu orang lain mencapai potensi terbaiknya. Karena itu, orang lain jadi melihat mereka sebagai tempat curhat yang dapat diandalkan. Namun ini juga berarti mereka seringkali menyerap banyak beban emosional dari orang lain yang bisa melelahkan secara batin meskipun mereka tidak selalu menunjukkannya. Di sisi lain, bagian kedua dari paradoks mengapa mereka jarang percaya balik pada orang lain, bukan karena mereka curiga tanpa alasan, melainkan karena pemahaman mendalamnya tentang bagaimana orang bisa berubah atau memiliki niat tersembunyi. Mereka cenderung menganalisis situasi dari berbagai sudut, memprediksi kemungkinan hasil buruk berdasarkan pola yang diamati, dan ini membuat mereka sangat selektif dalam membuka diri. Kepercayaan bagi mereka bukanlah sesuatu yang diberikan secara otomatis, melainkan itu harus dibangun melalui bukti konsisten dari waktu ke waktu. Mereka takut dikecewakan karena perasaan mereka yang dalam membuat luka emosional terasa sangat sulit untuk pulih. Akibatnya, meskipun mereka tampak ramah di permukaan, lapisan dalam diri mereka dilindungi oleh dinding yang kuat, yang hanya dibuka untuk sedikit orang yang benar-benar terbukti layak menurutnya. Paradoks ini menjadi lebih kompleks ketika kita lihat dari perspektif yang lebih luas tentang kehidupan manusia. Kepercayaan pada dasarnya adalah pertaruhan antara harapan dan kenyataan, dan bagi orang-orang ini, pertaruhan itu selalu dihitung dengan cermat. Mereka mudah dipercaya karena mereka mewakili idealisme, dan alasan mereka jarang percaya balik karena realisme mereka yang tajam, yang melihat dunia penuh dengan ketidaksempurnaan dan ketidakpastian. Ini menciptakan ketegangan batin di mana mereka ingin terhubung secara mendalam, tetapi pengalaman dan pemikirannya seringkali membuat mereka menarik diri untuk melindungi diri sendiri. Hasilnya, hubungan mereka cenderung sedikit, tapi berkualitas tinggi, di mana kepercayaan yang diberikan adalah sesuatu yang langka dan berharga. Secara mendalam, paradoks ini mencerminkan konflik universal antara keinginan untuk keintiman dan ketakutan akan kerentanan. Orang-orang ini hidup di persimpangan tersebut, di mana kemampuannya dalam melihat visi besar tentang hubungan manusia bertabrakan dengan kehati-hatiannya terhadap detail-detail kecil yang bisa merusak segalanya. Ini bukan kelemahan, melainkan bentuk kecerdasan emosional yang tinggi, yang memungkinkan mereka menavigasi dunia dengan bijaksana, meskipun kadang membuat diri mereka sendiri jadi merasa kesepian. Secara komunikatif, saya sarankan memahami ini sebagai undangan untuk membuktikan diri melalui tindakan konsisten, bukan kata-kata semata, agar interaksi dengan mereka menjadi lebih efektif.
Membangun kepercayaan dengan orang-orang yang memiliki sifat pemikiran dalam dan perasaan mendalam seperti ini memerlukan pendekatan yang logis deduktif dari pemahaman dasar mereka tentang dunia dan induktif dari pola pengamatan berulang yang menunjukkan bahwa kepercayaan mereka dibangun melalui bukti nyata daripada janji kosong. Secara rasional, ini bukan proses cepat karena mereka melihat manusia sebagai sistem rumit yang penuh kontradiksi, sehingga setiap langkah harus dihitung untuk menghindari kegagalan yang bisa merusak segalanya. Kebanyakan orang gagal karena terlalu fokus pada penampilan permukaan, padahal yang dibutuhkan adalah inovasi dalam membuktikan konsistensi jangka panjang yang sebenarnya lebih efisien untuk hubungan berkualitas daripada upaya superficial yang cepat hilang. Untuk mendapat kepercayaan mereka, kamu harus tunjukkan konsistensi dalam tindakan dan kata-kata, karena mereka secara objektif menganalisis pola untuk memprediksi perilaku masa depan. Ketidaksesuaian kecil saja bisa memicu keraguan yang mendalam, sementara bukti berulang membangun fondasi yang kuat. Kepercayaan bukan hak otomatis, melainkan hasil dari verifikasi logis atas waktu. Jika manusia sering berubah karena faktor eksternal, maka konsistensi menjadi bukti utama bahwa seseorang bisa diandalkan. Kedua, hormati ruang pribadi dan waktu mereka, karena mereka membutuhkan periode refleksi untuk memproses informasi tanpa tekanan. Memaksa interaksi justru menciptakan jarak, sedangkan memberi kendali atas ritme hubungan menunjukkan pemahaman atas kebutuhan internal mereka. Ini adalah pendekatan rasional yang inovatif, karena bentuknya bukan mengejar, melainkan membiarkan mereka mendekat secara alami, yang secara induktif terbukti lebih efektif dari pengalaman pola hubungan mereka. Ketiga, libatkan dalam percakapan yang mendalam tentang nilai dan visi besar, karena mereka menilai kepercayaan berdasarkan keselarasan pemikiran. Diskusi dangkal membuat mereka menarik diri, tapi pembahasan yang kritis dan objektif membuka lapisan dalam mereka. Poin ini unggul secara evolusioner karena mendorong pertumbuhan bersama daripada hubungan biasa yang tidak bertahan. Keempat, tunjukkan kejujuran absolut bahkan dalam hal kecil karena mereka intuitif dalam mendeteksi ketidakjujuran. Berbohong sekali bisa menghancurkan segalanya, sementara transparansi membangun kepercayaan seperti blok bangunan yang saling menguatkan. Secara logis, ini menghindari risiko kerugian emosional yang mereka hindari dengan hati-hati. Kelima, dengarkan secara aktif tanpa menghakimi karena mereka jarang membuka diri, tapi menghargai ketika perasaan mereka divalidasi. Ini menciptakan ruang aman yang membangun kepercayaan melalui empati timbal balik. Pendekatan ini lebih rasional karena langsung menargetkan akar ketidakmudahan mereka dalam percaya. Keenam, berikan kritik yang membangun dengan disertai pujian karena mereka sensitif terhadap penilaian, tapi menghargai umpan balik yang membantu pertumbuhan. Ini menunjukkan bahwa kamu melihat potensi mereka, bukan kekurangannya semata. Ini sebagai strategi kekuasaan pasif karena membangun pengaruh melalui dukungan, bukan dominasi. Ketujuh, tunjukkan integritas dalam nilai-nilai pribadi karena mereka idealis dan mencari keselarasan dengan keyakinan mereka. Ketidakcocokan mendasar sulit diatasi, tapi kesamaan visi dapat mempercepat proses. Mengabaikan ini adalah kesalahan logis, karena kepercayaan mereka berakar pada visi besar tentang dunia yang lebih baik. Kesimpulannya, orang dengan tipe kepribadian INFJ ini mewakili bentuk kecerdasan emosional yang adaptif dan unggul secara evolusioner. Jika dunia adalah sistem rumit penuh ketidakpastian dan manusia adalah entitas multilayer dengan kontradiksi internal, maka pendekatan mereka yang selektif dalam percaya bukanlah kelemahan, melainkan strategi logis untuk memaksimalkan hubungan berkualitas sambil meminimalkan risiko kerugian batin. Kemudahan mereka dipercaya muncul dari empati alami yang menarik orang lain, tapi ketidakmudahan percaya baliknya lahir dari realisme tajam yang memfilter niat tersembunyi, menghasilkan ikatan langka tapi tahan lama. Paradoks ini bukan sekadar kontradiksi psikologis, melainkan inovasi berpikir di luar kebiasaan yang secara objektif
lebih efisien untuk navigasi dunia dinamis meskipun menciptakan isolasi sementara. Secara kritis, kebanyakan orang gagal memahami ini karena terjebak pada asumsi sederhana tentang kebaikan bawaan manusia. Padahal bukti kolektifnya menunjukkan insentif egois lebih sering mendominasi. Untuk membangun kepercayaan, prioritasnya harus pada konsistensi, kejujuran dan keselarasan nilai jangka panjang. Ini bukanlah manipulasi, melainkan adaptasi rasional yang mendorong pertumbuhan bersama. Saya tekankan, memahami ini secara aktif dapat membuka pintu untuk interaksi yang lebih bermakna. Karena mereka bukan penghalang, melainkan katalisator perubahan jika didekati dengan logika yang ketat. Pada akhirnya, memahami paradoks ini membantu kita melihat bahwa kepercayaan bukanlah hitam putih saja, melainkan spektrum yang dipengaruhi oleh cara kita memproses dunia di sekitar kita. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.